Seorang gadis miskin diusir dari restoran mewah. Kerlip lampu dari rumah makan menyusupi jalan kecil di jantung Saigon. Alunan musik sayup terdengar dari dalamnya, berpadu dengan deru kendaraan kota yang ramai. Di malam hari, di depan rumah makan seorang gadis muda berdiri ragu. Matanya yang bulat menatap ke dalam penuh harap. Ling, gadis itu mengenakan kemeja putih lusuh, celana jeans pudar, dan sepatu kanvas usang. Rambut hitam panjangnya diikat rapi ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang ayu namun agak kurus. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk melangkah masuk di dalam ruangan yang mewah terhampar dengan set meja kursi kayu oak yang berkilap. Lukisan-lukisan seni menghiasi dinding dan cahaya lembut dari lampu-lampu kristal. Para tamu berpakaian elegan sedang menikmati hidangan lezat. Suara tawa riang berpadu dengan alunan musik klasik yang lembut. Ling melangkah masuk, merasa dirinya bagai setitik debu. Di tengah kemewahan ini, ia menuju meja resepsionis, di mana seorang karyawan muda berdiri dengan wajah serius. "Selamat malam, Ling," memulai suaranya sedikit gemetar. "Saya ada janji dengan Tuan Hoang Min." Karyawan itu menatap Ling dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapannya sedikit meragukan. "Maaf, Nona. Anda yakin tidak salah alamat?" Ling merasa pipinya memanas karena malu. Namun ia tetap mempertahankan suaranya. "Saya yakin. Tuan Hoang Min mengajak saya jam 7 malam ini." Karyawan itu dengan enggan memeriksa buku reservasi. "Maaf tapi, saya tidak menemukan nama Anda di daftar." Tepat saat itu seorang pria paruh baya keluar dari kantor di belakang. Ia mengenakan setelan jas mahal, memakai jam tangan emas, dan tampaknya berkuasa di sana. "Ada apa ini, Tuan?" tanya pria itu. "Maaf, Pak Kwan." Gadis ini bilang dia ada janji dengan Tuan Hoang Min, tapi saya tidak menemukan namanya di daftar. Pak Kwan, pemilik restoran, menatap Ling tajam. "Kau siapa?" "Saya Limpah. Saya diundang Tuan Hoang Min ke sini untuk..." Ling belum selesai bicara, Pak Kwan memotongnya. "Saya tidak tahu kau siapa, tapi jelas ini salah paham. Restoran kami tidak melayani orang sepertimu." Ling merasa seperti disiram air es. Tapi, saya benar-benar ada janji dengan Tuan Hoang Min." "Cukup," bentak Pak Kwan. "Tuan bawa dia keluar." Tuan kebingungan menatap Ling, lalu menatap bosnya. Akhirnya ia dengan enggan mendekati Lin. "Maaf, Nona, tapi saya harus meminta Anda pergi dari sini." Ling merasa air matanya menggenang, tapi ia berusaha menahannya. "Tolong hubungi saja Tuan Hoang Min. Beliau akan menjelaskan semuanya." Pak Kwan tertawa sinis. "Kau pikir kami akan percaya gadis berpakaian sepertimu? Jelas kau berusaha menipu kami agar bisa masuk ke tempat yang bukan tempatmu." Kata-kata itu bagai duri menusuk hati Lin. Ia merasa semua mata di restoran tertuju padanya. Beberapa tamu mulai berbisik, menatapnya dengan pandangan jijik. Lin menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia berbalik, hendak melangkah keluar dari restoran. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari pintu. "Tunggu dulu," semua orang menoleh. Seorang pria tinggi tegap, sekitar 50 tahun, melangkah masuk dengan wajah serius. Ia mengenakan setelan jas sederhana, namun memancarkan aura elegan dan berwibawa. "Tuan Hoang Min," seru Pak Kwan, suaranya tiba-tiba berubah hormat. Hoang Min mendekat.
Tatapannya menyapu semua orang, lalu berhenti pada Lin. "Kau baik-baik saja, Lin?" Lin mendongak matanya masih berkaca-kaca. "Saya baik-baik saja, Pak." Hoang Ming berbalik pada Pak Kwan, suaranya sedingin es. "Pak Kwan, saya tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Tapi saya harap Anda punya penjelasan yang masuk akal." Pak Kwan mulai tergagap. "Maaf Tuan Min, kami tidak tahu dia tamu Anda. Dia tidak ada di daftar. Dan itu alasan Anda memperlakukan seseorang seperti itu." Hoang Ming memotongnya dengan suara tegas. "Saya sudah memesan meja sebelumnya dan meminta agar identitas tamu saya dirahasiakan. Tapi meskipun begitu, apakah cara Anda memperlakukan Ling sudah benar?" Pak Kwan menunduk, wajahnya merah padam karena malu. "Tuan, kami hanya ingin memastikan kualitas layanan. Dengan menghina dan mengusir tamu." Hoang Min menggelengkan kepala. "Pak Kwan, saya pernah memuji restoran Anda. Tapi hari ini saya sangat kecewa." Ia berbalik pada Ling, suaranya melembut. "Kau mau tetap di sini? Kalau tidak, kita bisa pergi ke tempat lain." Ling memandang sekeliling restoran. Ia melihat tatapan penasaran, beberapa malu, beberapa masih menunjukkan rasa jijik. Ia menarik napas dalam-dalam. Saya ingin tinggal," ujar Lin pelan namun tegas. Hoang Min mengangguk. Senyum tipis mengembang di bibirnya. "Bagus, Pak Kwan. Kami akan makan malam di sini. Dan saya harap Anda akan melayani kami sendiri." Pak Kwan buru-buru mengangguk. "Baik Tuan, silakan ikut saya." Saat mereka dituntun ke meja, Ling masih merasa tak nyaman dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Hoang Ming sepertinya menyadari hal itu. "Jangan hiraukan mereka," katanya lembut. "Kau berhak berada di sini seperti siapapun." Ling tersenyum lemah. "Terima kasih, Pak. Saya hanya tidak terbiasa dengan lingkungan ini." "Kau akan terbiasa," kata Hoang Min. "Dan kau harus tahu, nilai seseorang tidak terletak pada pakaian yang mereka kenakan atau tempat mereka makan malam." Saat mereka duduk, Pak Kwan sendiri membawakan menu. Ia berusaha bersikap sopan, namun tak bisa menyembunyikan rasa tak nyaman saat menatap Ling. "Maaf atas kesalahpahaman tadi," kata Pak Kwan dengan nada canggung. "Kami harap Anda menikmati makan malam Anda." Hoang Min hanya mengangguk pelan. Sementara Lin menunduk menatap menu, menghindari tatapan Pak Kwan. "Kau ingin pesan apa?" tanya Hoang Min lembut. Ling mengamati menu, merasa kewalahan dengan nama-nama asing dan harga yang fantastis. Saya tidak tahu, Pak. Semuanya terlihat enak." Hoang Ming tersenyum. "Biar saya pilihkan. Saya rasa kau akan suka yang ini." Ia memesan beberapa hidangan. Sementara Pak Kwan mencatat dengan saksama, sesekali melirik Lin dengan tatapan bingung. Saat Pak Kwan pergi, Hoang Min menatap Ling dengan tatapan hangat. "Jangan biarkan kejadian tadi mengganggu pikiranmu. Nikmati makan malam dan percakapan kita." Ling mengangguk berusaha rileks. "Baik, Pak. Saya sangat berterima kasih Bapak mengundang saya ke sini." "Tidak masalah," kata Hoang Min. "Saya sangat terkesan dengan esaimu tentang cara meningkatkan sistem pendidikan di pedesaan. Saya ingin bertemu denganmu untuk membicarakannya lebih lanjut." Saat hidangan pembuka disajikan, Ling mulai menceritakan idenya. Ia berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, cara menggalang sumber daya dan memotivasi para guru. Semakin ia berbicara,
semakin ia percaya diri. Matanya berbinar-binar dengan semangat. Hoang Min mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan atau memberikan saran. Ia menyadari bahwa gadis muda di hadapannya tak hanya berbakat, tetapi juga memiliki hati yang mulia dan visi yang jauh ke depan. Selagi mereka berbincang, Pak Kwan sesekali datang memeriksa meja mereka. Setiap kali datang, ia menatap Ling dengan tatapan penasaran bercampur bingung. Ia tak mengerti mengapa orang penting seperti Hoang Min mau meluangkan waktu untuk seorang gadis muda dengan pakaian sederhana seperti itu. Saat hidangan utama disajikan, Ling berhenti bicara dan menatap piring di hadapannya dengan takjub. Itu adalah hidangan yang disajikan dengan indah. Tampak lebih seperti karya seni daripada makanan. Saya belum pernah melihat makanan seperti ini. Bisik Ling tak berani menyentuh sumpitnya. Hoang Min tersenyum. Jangan ragu, cobalah. Saya rasa kau akan menyukainya. Lin hati-hati mencicipi dan matanya berbinar. Enak sekali, Pak. Saya senang kau menyukainya, kata Hoang Min. Tapi tahukah kau, terkadang makanan paling sederhana justru memberikan rasa yang paling istimewa. Saya masih ingat makanan sederhana. Bagi saya tak ada yang lebih enak dari itu. Ling mengangguk setuju. Saya mengerti, Pak. Saya juga merindukan masakan rumah. Meskipun hanya beberapa hidangan sederhana, tapi selalu penuh dengan tawa. Mereka melanjutkan percakapan, tak hanya tentang proyek pendidikan, tetapi juga tentang kehidupan, keluarga, dan impian. Hoang Min berbagi tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia harus berjuang untuk mencapai posisinya saat ini. Saya juga pernah berada di posisimu, katanya. Miskin, tak punya banyak kesempatan, tapi saya tak pernah menyerah. Saya percaya, jika kita punya tekad dan bekerja keras, kita bisa melewati semua rintangan. Ling mendengarkan, merasa terinspirasi oleh kisahnya. Saya sangat mengagumi Bapak. Saya harap suatu hari nanti, saya juga bisa membuat perubahan seperti Bapak. Saya yakin kau bisa, kata Hoang Min dengan penuh keyakinan. Kau punya bakat dan semangat. Itulah faktor terpenting. Saat makan malam usai, Hoang Min mengajukan tawaran tak terduga. Ling, saya sedang mencari seseorang untuk mengelola proyek pendidikan baru di perusahaan saya. Saya rasa kau orang yang tepat untuk posisi ini. Ling ternganga kaget. Tapi saya masih terlalu muda dan kurang berpengalaman. Usia bukanlah masalah, kata Hoang Min. Kau punya pengetahuan, punya visi, dan yang terpenting punya semangat. Itulah yang saya butuhkan. Pengalaman kau akan mendapatkannya sambil bekerja. Ling merasa air matanya menggenang karena terharu. Saya tidak tahu harus berkata apa selain terima kasih. Saya janji akan melakukan yang terbaik. Hoang Min mengangguk puas. Saya percaya padamu. Besok datanglah ke kantor saya. Kita akan membahas detail proyek lebih lanjut. Saat mereka berdiri untuk pergi, Pak Kwan buru-buru mendekat. Tuan Ming, saya harap makan malamnya memuaskan. Hoang Min menatap Pak Kwan dengan tatapan serius. Makanannya sangat lezat, Pak Kwan. Tapi saya harus bilang, cara Anda memperlakukan tamu perlu banyak diperbaiki. Pak Kwan menunduk malu. Saya minta maaf atas insiden tadi. Kami akan belajar dari kesalahan ini.
Saya harap begitu, kata Huang Min. Karena Lin, inilah yang akan menjadi manajer proyek baru di perusahaan saya. Dan saya harap lain kali dia datang ke sini, dia akan diperlakukan dengan hormat yang pantas. Pak Kwan menatap Ling dengan terkejut. Ia tak percaya bahwa gadis yang ia usir tadi ternyata seorang yang begitu penting. Tentu saja, Tuan, kata Pak Kwan terbata-bata. Kami akan selalu menyambut Nona Lin saat mereka keluar dari restoran. Ling merasa seperti baru saja melewati mimpi. Ia menoleh pada Huang Min dengan tatapan penuh syukur. Pak Ming, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Huang Min tersenyum lembut. Jangan berterima kasih pada saya. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri. Karena tidak pernah menyerah pada impianmu. Dan ingatlah Lin, nilai seseorang tidak terletak pada penampilan atau status sosial, melainkan pada hati bakat dan usahanya. Ling mengangguk merasa penuh motivasi dan tekad. Ia tahu jalan di depan takkan mudah, tapi ia siap menghadapi semua tantangan. 6 bulan kemudian Ling kembali ke restoran Le Jardin Dior. Kali ini ia mengenakan setelan formal yang rapi, namun tetap mempertahankan kesederhanaannya. Ia bukan lagi gadis pemalu dan kurang percaya diri seperti dulu. Langkahnya tegap, tatapannya percaya diri saat ia memasuki restoran. Pak Kwan yang sedang berdiri di meja resepsionis mengenali Ling seketika. Ia bergegas mendekat. Senyum ramah terkembang di bibirnya. Selamat datang kembali, Nona Lin, kata Pak Kwan dengan penuh hormat. Kami sangat bangga dapat menyambut Anda. Ling tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Kwan. Saya ada janji dengan beberapa rekan bisnis. Baik, Nona. Meja Anda sudah siap. Silakan ikut saya. Saat mereka melewati ruang makan, Ling melihat banyak tatapan penasaran tertuju padanya. Namun kali ini, tak ada lagi tatapan merendahkan atau mengejek, melainkan kekaguman dan rasa ingin tahu. Pak Kwan mengantar Ling ke meja yang elegan, di mana 2 pria berjas sudah menunggu. Ini meja Anda, Nona Lin, kata Pak Kwan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu kami. Ling mengangguk berterima kasih lalu duduk. Ia memulai rapat dengan rekan bisnisnya, membahas rencana perluasan proyek pendidikan yang ia kelola. Sepanjang makan malam, Pak Kwan sesekali datang memeriksa, memastikan semuanya sempurna. Ia tak bisa tidak memperhatikan perubahan pada diri Lin, kepercayaan dirinya, keprofesionalannya, dan cara ia berbicara dengan rekan bisnisnya. Saat makan malam usai dan rekan bisnisnya telah pergi, Ling berdiri bersiap untuk pergi. Pak Kwan mendekatinya. Nona Ling, katanya sedikit ragu, saya ingin meminta maaf sekali lagi atas perilaku saya saat pertama kali Anda datang ke sini. Lin menatap Pak Kwan. Tatapannya bukan kemarahan melainkan pengertian. Pak Kwan, saya sudah melupakan hal itu. Tapi saya harap Bapak telah belajar dari kejadian tersebut. Pak Kwan mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Ya, saya telah belajar banyak. Anda telah memberi saya pelajaran berharga tentang tidak menilai orang lain dari penampilannya. Saya sungguh menyesali perilaku saya. Itu bagus, kata Lin. Tapi yang lebih penting, saya harap Bapak akan memperlakukan semua pelanggan Anda dengan setara dan hormat, terlepas dari pakaian atau penampilan mereka. Pak Kwan mengangguk mantap. Saya berjanji akan melakukannya. Anda telah mengubah cara pandang saya
tentang banyak hal. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Ling tersenyum. Saya senang mendengarnya. Dan Pak Kwan, saya punya satu tawaran. Proyek pendidikan kami sedang mencari mitra untuk menyediakan makanan bagi siswa di daerah terpencil. Saya rasa ini bisa menjadi peluang bagus untuk restoran Anda untuk berkontribusi kepada masyarakat. Pak Kwan terbelalak kaget mendengar tawaran. Tak terduga ini. Benarkah saya? Saya sangat tersanjung. Kami akan sangat senang berpartisipasi dalam proyek ini. Bagus, kata Lin. Kita akan membahas detailnya nanti. Saya yakin ini akan menjadi kesempatan baik bagi restoran Bapak untuk tidak hanya melayani orang kaya, tetapi juga membantu mereka yang kurang beruntung. Saat Ling keluar dari restoran, ia merasakan kehangatan di hatinya. Ia tak hanya sukses dalam kariernya, tetapi juga bisa menciptakan perubahan positif dalam cara berpikir orang lain. Dalam perjalanan pulang, Ling teringat kata-kata Huang Min 6 bulan lalu. Nilai seseorang tidak terletak pada penampilan atau status sosial, melainkan pada hati bakat dan usahanya. Ia tersenyum tahu bahwa ia telah dan sedang hidup sesuai dengan nilai-nilai itu. Sesampainya di apartemen kecilnya, Ling tak bisa tidak membandingkannya dengan kemewahan restoran. Meski sederhana, bagi Lin, inilah tempat yang menyimpan kenangan dan mimpinya. Di meja kerjanya, sebuah foto terpajang dalam bingkai kayu sederhana. Itu foto Ling bersama Huang Ming dan sekelompok siswa di sebuah sekolah di dataran tinggi yang baru saja diselesaikan proyeknya. Ling duduk, membuka laptop, dan mulai menulis email untuk Huang Min. Melaporkan pertemuan hari ini dan ide kerja sama dengan restoran. Pak Kwan, saat menulis bagian akhir, ia berhenti sejenak berpikir lalu menambahkan, Pak Min hari ini saat kembali ke restoran itu, saya teringat malam pertama kita bertemu. Saya masih ingat rasanya didiskriminasi, dinilai dari penampilan. Tapi sekarang saya mengerti bahwa itu adalah pelajaran berharga. Itu tak hanya membuat saya lebih kuat, tetapi juga memberi saya motivasi untuk menciptakan perubahan. Saya ingin berterima kasih karena Bapak telah percaya pada saya. Memberi saya kesempatan ini, saya janji akan terus berusaha sebaik mungkin. Tak hanya untuk proyek ini, tetapi juga untuk menginspirasi orang lain. Seperti Bapak telah menginspirasi saya. Setelah mengirim email, Ling berdiri dan melangkah ke balkon kecil apartemennya. Lampu kota berkelap-kelip di bawah, mengingatkannya pada perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang gadis miskin dengan mimpi besar, kini ia telah menjadi seseorang yang bisa menciptakan perubahan nyata. Ling teringat wajah anak-anak di dataran tinggi saat mereka menerima buku-buku baru, meja, dan kursi yang bersih. Ia ingat senyum bangga orang tua mereka saat melihat anak-anak mereka mendapat kesempatan belajar yang lebih baik. Dan ia juga ingat tatapan terkejut sekaligus hormat dari Pak Kwan hari ini. Setiap orang berhak mendapat kesempatan, gumam Ling pada dirinya sendiri. Dan saya akan terus menciptakan kesempatan itu. Keesokan paginya, Ling bangun dengan energi baru. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi dan memutuskan untuk berjalan kaki ke kantor. Alih-alih naik kendaraan seperti biasanya,
Dalam perjalanan, ia mampir ke sebuah kedai kopi kecil yang biasa ia kunjungi sebelum mendapat pekerjaan barunya. "Hai Ling," sapa pemilik kedai. Seorang wanita paruh baya bernama Mai dengan ramah. "Sudah lama tidak melihatmu mampir." Lin tersenyum hangat. "Iya Bu, akhir-akhir ini saya sibuk sekali. Tapi hari ini saya kangen rasa kopi di sini." Mai menatap Ling dengan bangga. "Saya dengar kamu sedang bekerja untuk proyek besar ya. Saya selalu tahu kamu akan sukses." Ling merasa tersentuh dengan perhatian Mai. "Iya Bu, saya sedang berusaha sebaik mungkin." "Oh ya Bu Mai, saya punya ide. Proyek saya sedang mencari tempat untuk mengadakan pelatihan keterampilan bagi perempuan di daerah terpencil. Bagaimana kalau kita gunakan kedai kopi ini di malam hari?" Mai terbelalak kaget. "Benarkah saya? Saya sangat bersedia. Tapi kamu tidak takut tempat ini terlalu kecil dan sederhana?" Lin menggeleng senyumnya cerah. "Tidak Bu, terkadang tempat yang paling sederhana justru memberikan rasa nyaman dan hangat. Saya yakin ini akan menjadi tempat yang tepat untuk memulai." Meninggalkan kedai kopi dengan secangkir kopi di tangan dan rencana baru di kepala, Ling merasa penuh harapan. Ia tahu jalan di depan masih panjang, tapi setiap langkah kecil itu berarti. Sampai di kantor, Ling terkejut melihat Hoang Ming sudah ada di sana. Ia sedang berdiri di dekat jendela, memandang kota yang mulai bangun. "Selamat pagi Pak," sapa Ling dengan senyum ceria. Hoang Min menoleh tatapannya hangat. "Selamat pagi Lin, saya membaca emailmu tadi malam. Saya sangat bangga padamu." Lin merasa pipinya hangat karena terharu. "Terima kasih Pak. Saya hanya berusaha melakukan apa yang saya yakini benar." Hoang Min mengangguk. "Itulah yang terpenting. Tahukah kau saat saya bertemu denganmu pertama kali di restoran itu, saya melihat secercah cahaya dalam dirimu. Secercah cahaya keyakinan dan harapan. Meskipun kau sedang berada dalam situasi sulit." Ling mendengarkan merasa sangat bersyukur. Hoang Ming melanjutkan, "Saya percaya setiap orang memiliki secercah cahaya seperti itu dalam dirinya. Tugas kita adalah menemukan dan memeliharanya. Itulah tujuan sebenarnya dari proyek ini." Lin mengangguk setuju. "Saya mengerti Pak. Dan saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menyebarkan cahaya itu." Hoang Min tersenyum menepuk bahu Lin dengan lembut. "Saya percaya padamu. Nah, sekarang ceritakan lebih banyak tentang ide kerjasama dengan restoran dan kedai kopi itu yang kau sebutkan di email." Saat mereka duduk di meja kerja, Ling merasa penuh energi dan tekad. Ia tahu jalan di depan masih banyak tantangan, tapi dengan dukungan Hoang Min dan keyakinan pada dirinya sendiri, ia siap menghadapi segala kesulitan. Kisah Lin bukan hanya tentang kesuksesan pribadi. Ini adalah perjalanan tentang perubahan, tentang menciptakan peluang bagi orang lain, dan tentang kekuatan keyakinan serta ketekunan. Dari seorang gadis muda yang diusir dari restoran mewah, Ling telah menjadi seseorang yang membawa harapan dan kesempatan bagi banyak orang.
Dan bagi Pak Kwan, pemilik restoran, pelajaran yang ia dapat dari Lin akan diingat seumur hidupnya. Ia telah belajar untuk melihat nilai sejati seseorang bukan dari penampilan luar, melainkan dari hati dan perbuatan mereka. Saat malam menyelimuti kota, lampu dari kantor Ling masih menyala. Ia masih tekun bekerja dengan impian dan rencana untuk masa depan. Karena ia tahu setiap usahanya dapat membuat perbedaan sekecil apapun dalam hidup seseorang. Dan itulah motivasi terbesarnya untuk terus menapaki jalan yang telah ia pilih.